Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 1 Juni 2023 jam 3:15 waktu Auckland, New Zealand. Kebetulan hari ini saya libur, jadi bikin video tentang kayak tentang lowongan kerja lah. Banyak banget lowongan kerja di sini, di Auckland terutama, di New Zealand. Terutama kemarin saya ketemu sama kayak agensi sinilah, orang agensi, pas ngobrol, pas makan-makan. Jadi kita ngobrol sambil ngopi, terus dia bilang bahwa ada kesempatan terutama itu untuk saudara-saudara perempuan itu yang kayak mbak itu, yang kayak kayak apa ya, di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura itu loh, bagian PRT ya, kalau di bilangnya ke PRT lah ya, asisten rumah tangga lah itu. Ternyata di sini di New Zealand itu banyak membutuhkan asisten rumah tangga, tapi kebanyakan yang isi itu dari orang dari Vietnam, dari mana itu, Filipina. Dan untuk orang Indonesia masih jarang banget. Orang Indonesia masih jarang. Nah, ini untuk informasi aja untuk mbak-mbak yang di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura, ataupun di Arab Saudi, bisa kok proses ke sini, ke New Zealand. Untuk kerjanya kemarin aku tanya itu gaji sekitar $28 per jam. Jadi kerjanya di sini per jam. Enggak kayak di Taiwan, di Hong Kong itu kan dia tinggal sama juragannya. Jadi kerjanya 24 jam, ibaratnya satu rumah kerja bareng sama juragan itu 24 jam. Kalau sini enggak. Jam kerja paling antara jam 8 sampai 10 jam. Habis itu pulang atau balik ke rumah atau apartemen, kayaknya gitu. Untuk masalah tempat tinggal kayak belum begitu, aku belum begitu sih kemarin, belum begitu detail. Tapi yang jelas lowongan untuk PRT itu ada. Terus mbak itu bisa proses kok, dari misal berangkat dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Singapura itu bisa berangkat. Jadi apply di sana, di Taiwan, itu terus nanti wawancara sama user sini, sama juragannya, sama agensi sini. Nah, itu terus berangkat. Tuh, gajinya segitu, kemarin 28 per jam kayaknya, $28 per jam. Kalau dirubahkan ibaratnya ya 260-an lah, 260 ribu per jam. Misal kerja 10 jam udah berapa, 2 jutaan. 8 jam lah standarnya sini, 8 jam kerja segitu. Nah, untuk PRT itu. Terus ada lagi untuk yang building, di bangunan sini 70% yang menguasain itu orang-orang dari Vietnam. Laki-laki semua dari Vietnam itu kerja di building untuk orang asing. Terus yang atas-atasannya orang Jepang, orang Korea gitu, untuk orang-orang Asia sini. Nah, terus saya tanya ke ini, kebetulan ada orang Filipina pas break, pas ngopi itu, kan ngopi bareng, bukan tanya, ada gak kesempatan untuk orang-orang Indonesia? Saya tanya gitu. Ada di sini itu lowongan kerja itu untuk semua negara, bilangnya gitu. Enggak kok cuma Filipina. Oh gitu ya.
ternyata terus saya ini ya itu di Indonesia itu agensinya banyak yang nakal gitu. Dan maksudnya nakal, ada yang baik, ada satu dua yang bagus, ada agensi yang bagus, tapi banyak yang memanfaatkan itu banyak. Nah gitu. Terus untuk gaji itu tinggi di itu tinggi kok, juga sekitar 27-an lah sama per jam jadi 27 per jam. Di sini semua kerjanya per jam, jadi bisa 8 jam. Kalau di building, di bangunan konstruksi itu kan 8 jaman ya, kayaknya nggak ada 10, itu nggak ada kayaknya seperti. Tapi bagus ya. Terus yang ketiga itu masa hospitality, baik di restoran, hotel, jadi chef, waiter, dan bartender, itu coffee maker, itu kayak gitu, coffee itu banyak banget lowongan kerjanya. Terus jam kerjanya itu kalau kontrak aku kan masih 27 per jam, 27 per jam. Nah sekarang untuk yang apply bulan ini sekarang udah naik jadi $30 per jam untuk chef. Untuk waiter naik dari kemarin 25, sekarang jadi 27. Nah gitu. Nah, itu jadi sini itu peraturannya itu masalah gaji itu berubah-ubah terus. Ya. Masalah gaji berubah-ubah terus dan kebetulan tahun ini di New Zealand terutama itu butuh sebanyak-banyaknya tenaga kerja dari luar. Itu butuh sebanyak-banyaknya. Saya lihat di berita imigrasi sini itu butuh 36.000 untuk tahun ini aja. Dan ini masih yang bisa masuk saya itu, termasuk saya itu masih 2.000 something lah gitu, hampir 3.000. Berarti totalnya masih itu ada kesempatan banyak banget untuk tahun ini. Nah itu apalagi yang yang profesional kayak dokter nggak begitu sih, kayak perawat gitu, suster gitu, ini bagus banget di prospeknya. Nah itu terus persyaratan untuk kesini itu relatif gampang. Maksudnya gampangnya gini, nggak perlu ini tes IL harus skor sekian untuk bahasa Inggrisnya, itu nggak perlu gitu, nggak detail. Oke. Jadi bisa kontrak kerja itu kayak aku kemarin kontrak kerja 3 tahun. Setiap tahun bisa cuti, bisa pulang ke Indonesia. Terus sebenarnya saya pakai visa kerja ini bawa keluarga, bawa anak istri itu bisa. Nah itu misal aku bawa istriku, anakku ke sini, langsung aku apply itu langsung bisa. Sebenarnya langsung bisa. Jadi nggak perlu harus jadi permanen residen dulu, itu enggak. Sekarang pun misal aku itu bisa, jadi langsung lupa aku. Jadi aku ngapply ke imigrasi bahwa ini ini istri dan anak saya, langsung di approve. Soalnya yang nyponsorin saya. Nah gitu. Jadi nggak repot-repot. Sebenarnya banyak temanku yang di sini baru 1 bulan itu anak istrinya nyusul sini. Terus kemarin baru ini head chef saya, kebetulan orang Indonesia, baru datang dia 1 bulan juga. Istrinya juga ini datang sini. Nah tapi saya kok istrinya masih kok nggak diajak ke situ. Ya kalau aku ada planning dulu, maksudnya untuk tahun inilah itu balikin modal lah utama gitu.
nanti ada planning kedua lah. Pokoknya itulah intinya. Jadi di sini itu banyak lowongan kerja terutama New Zealand ya, di New Zealand. Terus untuk di perkebunan ada sih, tapi aku belum ketemu langsung sama orangnya, agensinya sama atau pemilik kebunnya. Tapi ada lowongan. Nanti kalau ada informasi. Terus kenapa sih kebanyakan ya orang Indonesia itu milihnya Australia, kalau enggak Australia Kanada, selalu itu aja, Australia Kanada. Padahal sini gajinya sama, 11-12 lah, sama. Taunya cuma Australia, kalau enggak Australia aku enggak mau kerja. Why? Kamu belum tahu ya bahwa sini, jadi gini, aku boleh tahu, Australia sama New Zealand itu ngirimnya potongan pajak ini, saya potong pajak, bayar pajak ini, kirimnya upeti, bayar upeti itu ke mana? Ke UK, ke Inggris gitu loh. Jadi sini itu masih anaknya UK, Australia sama New Zealand. Kalau dulu Kanada, tapi Kanada sudah merdeka, sudah putus, nggak mau dia sendiri. Kalau dulu Kanada masih bayar upeti ke UK. Nah, jadi gini, coba kamu lihat Australia, New Zealand, bendera sama, hampir sama. Warna itu yang beda cuma bintangnya aja. Kenapa sih Australia selalu gitu Australia? Padahal ada yang lebih gampang. Gaji sama. Australia berapa gajinya? $25, $30 sama. Di Kanada juga gitu. Tapi Kanada biaya lebih besar di sana. Biaya bisa 300-an, 250 sampai 300 sampai 400 pas aku tanya dulu di Kanada. Kalau sini biaya berapa di New Zealand? Kalau chef loh ya, ini di chef sama di hotel. Aku kemarin dari itu 40 sama pesawat ya udah siapin aja 60 sampai $70. Itu untuk biaya ke sini. Enggak ada il. Apalagi nanti kalau lewat website lowongan kerja kayak Indeed gitu, kayak banyak lowongan kerja itu, lupa aku. Ada 3 itu lowongan kerja. Itu kalau jadi itu langsung apply dari ownernya langsung, dari perusahaan. Jadi kamu apply dari perusahaan, terus ada di approve, maksudnya approve-nya itu dokumen-dokumen kamu itu lengkap, terus di approve, sama perusahaan, sama ownernya itu, terus janjian di email, nanti ke email kamu, di email wawancara tanggal sekian, interview tanggal sekian misalnya itu. Nah nanti interview sama user, terus interview sama user sesuai keterampilan Anda, sesuai keterampilan kamu, jawab sebisanya. Terus user suka, jadi 3 hari 5 hari lah, lama-lama paling lama itu nanti user itu ngirim email, ternyata Anda diterima di perusahaan saya. Nah itu langsung udah straight ngurus visa itu paling lama 2 minggu approve, jadi udah terbang tes. Itu kalau langsung lewat ibaratnya bosnya, pemakainya itu bosnya, owner, itu tanpa biaya, sama sekali tanpa biaya. Nah kalau aku kemarin, jadi aku daftar 2. Jadi aku daftar lewat agensi di Indonesia pertama, yang kedua itu aku lewat website. Nah kebetulan pas ada masuk email itu, dua-duanya aku di approve.
Nah, dua-dua jadi dari agensi di Indonesia, sama user di sini, dia kirim email barengan hari itu juga kok, kirim email ke aku bahwa kamu punya jadwal untuk interview tanggal sekian. Bilang, loh aku bingung, loh aku ini lewat mana ini, lewat agensi atau lewat user langsung? Aku bilang bingung kan, aku tanya ke user gini. Ya wes, akhirnya aku ke agensi, jadi ada biaya. Oke, sementara gitu aja untuk kalau ada waktu besok libur lagi bikin video masalah kehidupan sini atau apalah. Oke lah, pokoknya ya gitu ya. Oke, sukses semua. Kalau ada pertanyaan atau apa-apa silahkan komen, tak jawab sak ngertiku sak isoku. Pokoknya intinya aku berbagi pengalaman ben bolo-boloku, konco-koncoku bisa merasakan lah gimana sih kerja yang benar, kerja yang resmi di luar negeri itu, terus dengan biaya yang nggak mahal, terus dapat gaji yang oke lah, cukup lah untuk keluarga. Gitu. Oke, sementara gitu aja. Semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bye.